Legenda ini terjadi di Desa Sawangan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Konon dahulu, Desa Sawangan merupakan desa yang sejuk dan tenang. Lokasi desa tersebut di dataran tinggi. Oleh karena itu, sistem cocok tanam yang digunakan di desa ini adalah sistem ladang berpindah. Bahkan, untuk membuka ladang yang baru, mereka harus dengan susah payah membuka hutan yang istilah dalam bahasa Jawa dikenal dengan babat alas untuk menanam padi gaga ataupun palawija. Desa tersebut pernah dikepalai oleh seorang Demang bernama Demang Wangsa Nangga. Demang ini dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan pekerja keras. Meskipun beliau seorang Demang, kehidupannya masih tetap sebagai petani seperti rakyatnya. Demang Wangsa sendiri mempunyai dua orang putra bernama Samun dan Samin. Kedua putranya ini sangatlah rajin membantu ayahnya dalam bercocok tanam. Suatu ketika, Ki Demang memerintahkan kedua putranya ke hutan untuk membuka lahan untuk bercocok tanam. Keduanya pun menyanggupi perintah ayahnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka pergi ke hutan dan setelah setengah hari mengelilingi hutan, akhirnya mereka menemukan lahan yang sekiranya cocok ditanami berbagai jenis tanaman pertanian. Mereka mulai melakukan pembersihan lahan dari semak-semak yang ada. Hari demi hari, Samun dan Samin bekerja tanpa mengenal lelah. Terkadang, larut malam mereka baru tiba di rumah. Hingga suatu hari, Samin melihat telur besar di antara semak-semak yang sedang dia bersihkan. Samun pun memberitahu kakaknya, Samin hendak mengambil telur itu, tapi ragu, takut telur itu beracun. Akhirnya, Samun berinisiatif, dia saja yang membawanya pulang untuk nantinya dijadikan lauk makan malam bersama keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Demang Wangsa keheranan melihat Samun membawa telur yang ukurannya lebih besar dari telur pada umumnya. Demang Wangsa pun memberi nasihat agar Samun mengembalikan telur itu ke tempatnya, takut yang punya mencari. Samin pun setuju dengan perkataan ayahnya. Tapi, tanpa mempedulikan nasihat dari orang tua dan adiknya, Samun kemudian memasak telur itu dan setelah matang, dicicipi ternyata rasanya enak. Samun memakannya sampai habis tanpa berbagi dengan keluarga yang lain. Tapi dia berbohong kepada ayah dan adiknya bahwa dia sudah membuang telur itu, padahal sudah dia makan sendiri. Keesokan harinya, Samun dan Samin kembali melakukan rutinitasnya ke hutan dan membersihkan tanah yang akan dijadikan ladang dari semak dan belukar. Pada saat membersihkan semak dan belukar, tiba-tiba tubuh Samun terasa sangat panas. Tenggorokannya seperti terbakar api. Samun pun berlari menuju ke waduk untuk mendinginkan tubuh dan tenggorokannya. Setelah sampai di tepi waduk, Samun langsung mengambil air dan minum air waduk itu. Akan tetapi, keanehan terjadi setelah minum air waduk itu, rasa panas yang dialami tidak hilang, melainkan malah semakin menjadi-jadi. Namun, betapa kagetnya Samun setelah minum beberapa teguk, dia melihat tubuhnya keluar sisik. Ia dikejutkan lagi ketika melihat pantulan wajahnya di dalam air sudah dipenuhi sisik. Karena tidak kuat menahan rasa panas di tubuhnya, Samun lalu menceburkan diri ke dalam waduk. Pada saat itu juga, tubuhnya berubah menjadi ular yang besar atau naga. Dari kejadian inilah, waduk tersebut kini dikenal dengan Waduk Naga Wangsa yang terletak di Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten.